Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, serta nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir melaksanakan ibadah kita pada malam hari. Salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Amalia yang akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Serta kedua narasumber kita yaitu Nur Hayati dan Siti Azhara. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada narasumber pertama kita yaitu Siti Azhara untuk menjelaskan materi pada malam hari ini. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan webinar pada malam hari ini, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan. Keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Menurut Hamalik, media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka mengefisienkan komunikasi dan interaksi antara guru dan mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dan mengajar pada media merupakan alat bantu yang dapat dipermudah pekerjaan. Setiap orang pasti ingin bekerja dan dibuatkan dapat diselesaikan dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan tenaga pengajar dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya satu, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Satu, pengertian teknologi dan informasi dan komunikasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditunjukkan untuk menciptakan alat tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas, dan setiap orang memiliki cara mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Secara singkat, kita bisa menggambarkan teknologi sebagai produk, proses, dan organisasi. Selain itu, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita dan membuat orang-orang sebagai
membuat orang-orang sebagai yang paling penting di setiap sistem teknologi. Kedua, fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan untuk alat bantu bagi siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya data, mengelola, dan unsur grafik. Membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf. Ketiga, faktor-faktor pendukung teknologi informasi dan komunikasi dalam media pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bahan pokok dari e-learning untuk sendiri berperan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, dan teratur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi, yaitu 1. Infrastruktur. Termasuk dari faktor di atas adalah agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Pertama, dibutuhkan struktur yang kemungkinan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi narasumber kita yang pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Nur Hayati. Disilahkan. Aduh. Tiga kriteria yang menyatakan bahwa e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pelajaran dalam jangkauan luas. E-learning singkatan dari electronic learning merupakan suatu istilah populer dalam pembelajaran online berbasis internet dan intranet. Teknologi e-learning ini merupakan sebuah teknologi yang dijembatani oleh teknologi internet, membutuhkan sebuah media untuk dapat menampilkan materi-materi kursus dan pertanyaan-pertanyaan, dan juga membutuhkan fasilitas komunikasi untuk dapat saling bertukar informasi antara peserta didik dengan pengajar. Satu, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Yang pelajaran di balik media pembelajaran. Menurut orang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
Pada masa perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan media komputer yang digunakan maupun online. Pembelajaran menjadi manfaat teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media pembelajaran berupa foto ataupun video. Pembelajaran menjadi dan nyata. Dan ketiga, pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien dengan media pembelajaran. Kemudian keempat, mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Mungkin sampai di sinilah saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menjelaskan materi tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Barangkali teman sekalian ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya. Nah, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Kak ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, dipersilahkan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya ini. Saya ingin bertanya tentang bagaimana penggunaan e-learning di sekolah-sekolah yang terkendala jaringan atau penggunaan e-learning di sekolah-sekolah di kampung yang masih minim dengan teknologi dan jaringan yang tidak memungkinkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Selanjutnya, siapa tahu masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Masih bisa kau bertanya? Iya, dipersilahkan. Pendidikan, ekonomi, dan terima kasih. Sudah bisa dimengerti. Baik, izin membantu moderator. Bisa kah? Iya, dipersilahkan. Kalau misalkan ada bantuan membantu dari luar, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengetahuan saya, learning itu adalah sistem pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan internet atau teknologi informasi. Sesuai dengan pertanyaannya tadi dari teman-teman yang mengatakan bahwa learning ini tidak bisa diterapkan di desa karena di sana kurangnya akses internet. Menurut saya, yang sebenarnya yang jadi masalah itu di sana, di kampung-kampung itu di sana kurang tenaga pendidik, dan ketika kita membahas tentang infrastruktur, pemerintah juga telah melakukan perbaikan infrastruktur di pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Masalahnya ketika kita membahas tentang infrastruktur, berarti kita juga perlu membahas tentang anggarannya di sana, karena dalam membangun sebuah akses jaringan perlu tuh anggaran yang banyak. Jadi perlu kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. Dan kemudian kalau kita membahas tentang kurang siswa-siswa yang ada di desa itu kurang memahami tentang internet. Ya memang kurang karena daerah-daerah atau daerah-daerah terpencil atau desa itu kurang tenaga pendidik di sana. Karena kenapa? Ketika pemerintah ingin mencari tenaga pendidik sangat sulit, karena ketika kita memberikan guru di situ, memasukkan guru di sana sangat sulit karena gurunya susah untuk dicari atau susah untuk memasukkan guru di sana, karena guru tersebut perlu menanamkan tekad yang besar ketika ingin mengajar di pedesaan atau daerah-daerah terpencil. Belum lagi aksesnya ke sana, akses kendaraannya, belum lagi biayanya, perlu pertimbangan yang besar. Menurut saya cukup sekian dengan pendapat saya. Mungkin ada tambahan dari pemateri atau Bagaimana pertanyaannya? Jawaban dari Muhammad Surah tadi, bagaimana? Oke, lanjutkan pertanyaan lain karena baru satu pertanyaan di. Iya, dipersilahkan. Kalau masih ada memang yang janggal, dipersilahkan. Siapa tahu masih ada teman-teman yang mau lagi bertanya. Dipersilahkan. Ya, selalu mempersiapkan untuk memberikan. Ya, mungkin Saudara Syamsir bisa bertanya.